Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menguji materi untuk kelompok 7. Jadi materi yang akan kita uji adalah virtual machine concept dan hypervisors. Lanjut. Jadi saya mau bertanya, pertanyaan nomor satu yaitu virtualisasi perangkat keras menjadi solusi utama di lingkungan enterprise karena A. Memudahkan pengembangan aplikasi lintas sistem operasi, B. Mengatasi rendahnya utilisasi server fisik dan tingginya biaya operasional, C. Menghilangkan kebutuhan sistem operasi, D. Menyederhanakan desain perangkat keras. Silakan ke Bapak Dipa dijawab. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, saya untuk soal ini menjawab B, yaitu mengatasi rendahnya utilisasi server fisik dan tingginya biaya operasional. Kenapa? Karena masalah inti yang mendorong virtualisasi adalah server fisik yang sangat kurang dimanfaatkan, serta biaya listrik. Biaya listrik, pendinginan, dan perawatan yang tinggi. Virtualisasi memungkinkan konsolidasi beberapa workload dalam satu server fisik tanpa kehilangan fungsi. Seperti itu. Oke, jawabannya benar. Selanjutnya nomor 2. Fungsi utama hypervisor dalam sistem virtual machine adalah A. Mengoptimalkan kinerja aplikasi di dalam guest OS, B. Menyediakan antarmuka pengguna untuk pengelolaan server, C. Menjadi perantara akses antara virtual machine dan hardware fisik, D. Menggantikan sistem operasi host sepenuhnya. Untuk Kak Elita mungkin boleh bantu jawab. Untuk nomor 2, jawabannya C, menjadi perantara akses antara virtual machine dan hardware fisik, karena hypervisor bertindak sebagai lapisan abstraksi yang mengatur dan mengendalikan akses virtual machine ke sumber daya fisik seperti CPU, memori, dan input-output agar banyak virtual machine yang dapat berjalan aman secara bersamaan. Untuk jawabannya betul C. Untuk selanjutnya. Oke, ke pertanyaan ketiga. Type 1 hypervisor umumnya lebih unggul dibandingkan Type 2 hypervisor karena A. Mendukung lebih banyak jenis guest OS, B. Berjalan langsung di atas hardware tanpa host OS, C. Selalu menggunakan para virtualization, D. Lebih mudah diinstal pada komputer pribadi. Untuk Bang Revi mungkin bisa dijawab. Ya, mungkin menurut saya itu jawabannya adalah B, yaitu berjalan langsung di atas hardware tanpa host OS. Mengapa? Karena tidak bergantung pada host OS, tipe 1 hypervisor memiliki overhead lebih rendah, performanya lebih tinggi, dan tingkat keamanannya yang lebih baik. Apakah benar? Oke, untuk jawabannya udah benar ya, B. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4, yaitu instruksi privilege dari GSOS harus ditangani oleh hypervisor karena A. GSOS tidak memiliki izin mengakses hardware, B. Hypervisor harus menerjemahkan semua instruksi, C. Eksekusi langsung dapat mengganggu VM lain dan host, D. Perangkat keras tidak mendukung virtualisasi. Gusti Arief, silakan dijawab. Baik, untuk pertanyaan ini saya akan menjawab C. Karena instruksi privilege itu menyangkut kontrol langsung terhadap hardware. Jika dieksekusi langsung oleh Guest OS, isolasi antar VM itu bisa rusak, sehingga hypervisor harus menangani instruksi tersebut sebagai perantara. Oke, jawaban sudah benar. Kita lanjut ke soal nomor 5. Representasi virtual machine sebagai kumpulan file memberikan keuntungan utama berupa A. Peningkatan kecepatan eksekusi program, B. Penghapusan kebutuhan hypervisor, C. Kemudahan backup, cloning, dan development system, D. Pengurangan konsumsi daya secara otomatis. Silakan Pradipa bisa dijawab. Oke, izin menjawab. Untuk pertanyaan nomor 5, saya menjawab C, kemudahan backup,
cloning, dan deployment system. Karena virtual mesin berbentuk file, proses penyalinan, percadangan, dan penyebaran virtual mesin dapat dilakukan dengan cepat dan konsisten, sesuatu yang sulit dicapai pada server fisik. Oke, jawaban sudah benar. Baiklah, sekian dari kelompok 2 untuk sesi tanya jawab ini. Terima kasih telah berkenan untuk melakukan sesi tanya jawab ini. Terima kasih.